Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Welcome back again in our English class for the 8th grade with Mr. Iskandar. Today, you are going to learn about simple present tense. The use of simple present tense. First, to state a habitual action. Untuk fungsi pertama penggunaan simple present tense adalah untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan yang biasa dan sering dilakukan. What do you do every morning? I drink coffee. What do you do every evening? We study together. What do they do every Sunday morning? They play football. What does Annie do at 6 o'clock every morning? She eats breakfast. What does Ali wear to school every Wednesday? He wears scout uniform. Sekarang perhatikan pola kalimat tanya dari simple present tense, yaitu mulai dengan question word, kata bantu yaitu do atau does, subject, verb atau kata kerja bentuk pertama. Question word yang digunakan adalah what. Kemudian jika subjeknya I, you, they, dan we, maka kata bantunya adalah do. Jika subjeknya he, she, it, kata bantunya adalah does. Kalimatnya, what do I do? What do you wear? What do they have? What do we think? What does he do? What does she need? What does it like? Now, the second function, to state general truth. Untuk penggunaan kedua adalah menyatakan kebenaran umum. Yang dimaksud kebenaran umum adalah fakta yang terjadi setiap hari di sekitar kita dan tidak bisa terbantahkan. Contohnya, the sun rises in the east and sets in the west. Verb atau kata kerjanya di sini adalah rise ditambah s menjadi rises. Set ditambah s menjadi sets. Artinya di sini adalah matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Mengapa kata kerja di sini ditambah s? Karena the sun adalah bentuk ketiga tunggal. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Di sini juga boils ditambah s karena water adalah bentuk ketiga tunggal. Adapun pola kalimatnya sebagai berikut. Subject, verb atau kata kerja bentuk pertama, and object. Untuk subjeknya I, you, they, we diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa penambahan s. Sedangkan jika subjeknya he, she, atau it diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dengan penambahan s atau es. Contohnya clean menjadi cleans, go menjadi goes, boil menjadi boils. Sekarang negative sentences, kalimat negatif, kalimat ingkar yang menyatakan mengingkari bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan tersebut.
Ya. Adapun polanya subjek, kata bantu do atau does diikuti not, verb, one, object. Ya. Jika subjeknya I, you, they, we, maka diikuti oleh kata bantunya adalah do ditambahkan not, do not. Nah, I do not go to school. I do not ini disingkat menjadi I don't, menjadi I don't go to school. Saya tidak pergi ke sekolah. You don't clean the room. They don't play tennis. We don't stay at home. Jika subjeknya he, she, atau it, maka kata bantu yang digunakan adalah does ditambahkan not, yaitu does not. Kalimatnya, he does not watch television. Does not ini bisa disingkat menjadi doesn't. He doesn't watch television. Dia tidak menonton televisi. She doesn't play football. Dia tidak bermain sepak bola. It doesn't boil. Ada yang perlu diperhatikan untuk subjek he, she, it dalam bentuk negative sentence ini. Verb tidak mengalami penambahan s. Ya, watch jadi tetap, play juga tetap, and boil. Interrogative sentences, kalimat tanya. Ya, kalimat tanya sini pola kalimatnya dimulai dengan kata bantu do atau does, subject, verb one, object, dan kemudian diikuti oleh response atau jawaban. Ya, jika subjeknya I, you, they, we, maka kata bantunya adalah do. Do I go to school? Apakah saya pergi ke sekolah? Jika jawabannya ya, maka yes you do. Kalau tidak, no you don't. Do you study at home? Apakah kamu belajar di rumah? Yes I do. Kalau jawabannya ya. Kalau tidak benar, maka jawabannya no I don't. Jadi dan juga selanjutnya. Jika subjeknya she, he, it, maka kata bantu yang digunakan adalah does. Ya. Untuk interrogative sentence-nya, does she go to school? Ya. Apakah dia pergi ke sekolah? Yes she does kalau dia benar. Kalau tidak, no she doesn't. Ya. Does he watch television? Apakah dia menonton TV? Yes he does kalau dia benar. Dan kalau tidak, no he doesn't. Lalu perhatikan untuk verbnya. Ya, untuk subjek she, he, it dalam penggunaan interrogative sentence ini, verb tidak mengalami perubahan dan tidak diberikan penambahan es ataupun s, jadi tetap. Oke, sekarang kita jelaskan verb plus es for the third singular, yaitu he, she, it. Jadi kata kerja yang ditambah es untuk bentuk ketiga tunggal. Bentuk ketiga tunggal di sini adalah he, she, it. Mengapa kata kerja itu ditambahkan es? If a verb ends with, apabila verb itu pada huruf terakhirnya adalah s, double s, ch, x, o, sh, z, maka kata-kata ini ditambahkan, untuk kata-kata ini ditambahkan es. Contohnya lihat sini, pass menjadi
Passes. She passes the exam. Teach. Teaches. He teaches us English. Fix. Fixes. He fixes his bike. Go. Goes. She goes to school. Wash. Washes. Annie washes the dishes. Buzz. Buzzes. Lisa buzzes me with her voice. Ya, selain itu penambahan es juga if a verb ends with y preceded by consonant and y changed into I plus es. Jika verb itu huruf terakhirnya adalah y, akan tetapi didahului oleh huruf konsonan, ya, atau huruf mati, dan y itu berubah menjadi i lalu ditambahkan es. Contohnya study, huruf terakhirnya adalah huruf y, didahului oleh huruf konsonan yaitu d di sini, maka berubah menjadi studies, di mana huruf y menjadi huruf i dan kemudian ditambahkan es. Demikian juga, ya, contoh kalimatnya she studies at home. Demikian juga dengan carry, ya, menjadi carries. Andre carries the suitcase. Fly. Flies. The boy flies the kites. Akan tetapi ada hal yang berbeda di sini. Kata play juga diakhiri dengan huruf y. Akan tetapi tidak didahului oleh konsonan, tetapi oleh huruf vokal yaitu huruf a. Maka menjadi plays. Ya. Karena di sini diikuti oleh huruf vokal, huruf A, huruf hidup di sini. Ya, maka langsung saja ditambah S. Jadi tidak berubah seperti yang tadi. He plays the music. Nah, untuk kata stay juga sama. Menjadi stays. She stays at home. Now exception, itu untuk pengecualian. Kata have artinya mempunyai, di sini menjadi has. Ya. Tia has a new bike. Nah, pengecualian ini tidak ada aturan. Nah, selain dari itu, untuk kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan di atas, maka semuanya ditambahkan huruf S saja. Okay, students, I think that's all for my explanation. Thanks for watching. See you next time and goodbye.